Sekarang untuk pastinya sih sibuk ngurus anak, mendidik dan membesarkan ya asik. Tapi sebenarnya sih kalau untuk kesibukan sih ya gini-gini aja, selain sibuk di keluarga juga ada sibuk beberapa proyek yang tidak ada gitu. Untuk awal mula nyasar di Palu itu sebenarnya antara sengaja dan tidak sengaja sih sebenarnya. Saat itu 2010 itu saya masih di Jogja dan itu adalah fase dimana saya benar-benar wah saya udah bosan sih di sini gitu. Jadi seolah-olah saya harus keluar Jogja untuk mencari sesuatu, mungkin kemana. Saya belum berpikiran untuk menuju ke Palu saat itu kan. Jadi tadinya saya mau ke Bali memang. Pertama memang mau ke Bali, cuman karena kalau di sana nggak ada link, nggak ada teman segala macam, akhirnya saya ganti tujuan. Nah kebetulan ada teman di Jogja yang kebetulan sudah merantau ke Palu. Akhirnya, Wan kesini aja. Ya udah, akhirnya di awal 2011 bulan April kalau nggak salah itu ya, itu saya ke Palu naik kapal, saya dayung sendiri. Naik kapal kan selama 3 hari 3 malam sendiri sendiri. Terus dalam bayangan saya ya pokoknya saya harus ke Palu nih. Akhirnya sampai di Palu dengan selamat. Itulah awal mulanya saya ke Palu. Jadi antara ketidaksengajaan yang disengaja, akhirnya saya sampai Palu. Niatnya memang belum mau menetap atau gimana-gimana, cuman mau main-main dulu kan. Tapi akhirnya teman di sana mulai satu persatu banyak dan banyak, akhirnya malah kelamaan di sana gitu. Saya pertama kali di Palu itu mengikuti jejak Rasul, berdagang. Di awal-awal kedatangan saya di Palu itu saya berdagang kan. Dulu saya dagang sendal, kemudian topi, kacamata. Awal-awal ini sih berjalan lancar ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan itu oke-oke. Tapi seiring bertambahnya usia saya di Palu, semakin lama saya di Palu, semakin banyak pertemanan. Akhirnya ibarat peribahasa, barang habis, uang tidak kumpul gitu. Akhirnya apa yang terjadi ya, ketika dagangan habis, saya tidak bisa cari modal lagi untuk apa namanya beli dagangan sandal dan macam-macam. Akhirnya saya banting setir ke bisnis Indonesian Idol atau X Factor atau Indonesian Voice, ngamen. Ya, ketika itu akhirnya ya mau tidak mau untuk bertahan hidup di Palu kan ya gimana, saya nggak ada saudara, kawan juga sama aja gitu kan. Kawan saat itu juga sama, yang tadinya berdagang lancar-lancar akhirnya ya sama dengan seiring datangnya teman-teman banyak kan, akhirnya diajak ke sana oke, diajak ke sini oke, akhirnya dagangan habis, uang tidak kumpul, ya mau tidak mau untuk bertahan hidup di Palu yaitu ngamen. Itu akhirnya belum kepikiran untuk mau usaha apa di sana, itu belum, nanti di take yang berikutnya. Gini, jadi pas saya di Palu itu kan kebanyakan teman-teman itu, saya kalau dibilang teman-teman yang asik ya memang asik kalau teman-teman di Palu, tapi ketika itu saya nyari temen yang komunitas saya itu kan dari Jogja kan, saya memang agak genrenya pang-pangan gitu, tapi pas di sana saya kebanyakan teman-temannya itu genrenya reggae gitu. Jadi kan oh kayaknya kalau misalnya ada teman-teman pang asik juga nih, reggae sama pang. Lagi saya cari-cari di Palu saat itu belum nemu. Akhirnya saya buat acara gigs itu namanya Palu Skinhead. Itu saya sama teman-teman juga di sana, ada beberapa yang sudah
mendahului itu ada teman saya Anca Kayu, kemudian teman saya yang dari Jogja ini kebetulan beliau juga udah mendahului, namanya Bagus Margianto, belum lama dia berpulang. Itu akhirnya dana dari Ngamen juga, akhirnya terkumpullah beberapa, dibantu sama teman-teman Palu, ada teman-teman yang Palu Barat ya, teman-teman dari Rakuti Rasta, Jalanan Reggae kayak gitu. Akhirnya ngamen bareng-bareng, terkumpullah dana sekian, berapa, 2 juta kalau nggak salah. Itu cukup untuk sewa sound system, gedungnya gratis, kemudian main band terserah kalian, pokoknya pendaftaran kalau nggak salah sampai 20 ya, 20 band itu gratis semuanya, kita beri gratis, nonton gratis segala macam. Akhirnya kenalah teman-teman komunitas punk di Palu gitu. Itu untuk awal. Semakin banyaknya teman di Palu, semakin lama saya di Palu, mulai dari situ. Nah, kalau bicara soal nge-MC, mati gak nih? Oh ya. Kalau bicara soal nge-MC, sebelum saya ke Palu, sebenarnya di Jogja pun saya sudah mulai nge-MC. Saya nge-MC di Jogja itu bareng teman-teman Kongsi Jahat. Kalau misalnya mereka buat acara, kalau misalnya nggak ada budget untuk cari MC, nah saya MC gratisan ya gitu. Akhirnya saya ke Palu, ya pas saya buat gigs itu ya otomatis saya buat acara sendiri, saya MC-in sendiri, saya main sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi mulai dari situ saya nge-MC, dia belum kepikiran untuk nggak ada kepikiran untuk menjadi MC yang mungkin sangat populer di Palu, itu nggak ada kayak. Padahal juga nggak populer amat ya. Seperti itu. Nah, apalagi radio. Kalau radio sama sekali tidak ada basic dari radio, itu nggak ada sama sekali. Nah, kalau untuk di radio itu juga antara sengaja dan tidak sengaja ya. Sebenarnya mungkin karena jalan hidupnya untuk merantau di Palu seperti itu, ikuti aja alirannya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kalau misalnya ikuti arus juga janganlah terus-terusan ikuti arus. Ini ngomong apa sih? Kalau bicara soal radio itu, awal mulanya saya ngamen dulu kan, balik lagi ke ngamen. Nah kebetulan partner saya yang dari Jawa di Palu itu, yang sudah almarhum itu, Bagus Margianto itu, sepertinya dia sudah bosan-bosan sekali hidup di Palu karena tidak ada kejelasan, dagangan habis tadi itu. Akhirnya dia tidak betah karena dia kebetulan ada saudara di sana, dia beli tiket, dibelikan kayaknya, atau nggak tahu, pokoknya dia beli tiket untuk pulang ke Jogja. Akhirnya dia pulang dan saya sendirian di sana, nggak ada saudara, nggak ada uang ya kan, mau beli tiket dari mana? Akhirnya saya bertahan di sana. Pada suatu ketika ada teman-teman dari Revolution nawarin saya untuk nge-MC gitu. Ya akhirnya saya terima itu jobnya, saya terima. Terus akhirnya selesai di Revolution, saya ada tawaran untuk daftar di Radio Nebula. Nah, ternyata saya keterima, padahal saya nggak ada basic radio sama sekali, ijazah pun tak ada ya, cuman surat lamaran aja pokoknya kayak itu. Ijazah ada sebenarnya, cuman di rumah tak dibawa. Akhirnya ternyata saya masuk, mulai dari situ saya mulai siaran di Radio Nebula gitu. Kalau mulai dari, maksudnya mulai banyak job nge-MC itu sepertinya tahun berapa ya, mungkin dari 2014-2015 kali ya. Saya buat gigs itu 2012, 2013 itu saya masih lontang-lantung nggak karu-karuan. 2014 itu udah mulai masuk di radio. Nah sepertinya mulai dari saya siaran di radio itu mulai banyak job-job MC seperti itu. Kalau dari siapa, mungkin awalnya dari Revolution itu, mungkin teman-teman Revolution untuk menyuruh saya nge-MC. Mungkin setelah itu banyaklah teman-teman yang nyuruh saya nge-MC gitu.
Sepertinya kalau nge-MC yang mungkin pernah nggak ya? Mungkin pernah tapi saya nggak ngerasa kali ya. Mungkin ada lah beberapa ucapan-ucapan saya yang MC mungkin yang terlalu menurut saya biasa aja, tapi menurut audiens yang sebenarnya mungkin mengena di hati itu sebenarnya banyak banget ya paling ya. Sampai sekarang pasti banyak tuh. Ya, tapi saya rasa sih saya nggak tahu, jadi saya kurang tahu. Kalau untuk audiens yang sampai marah-marah itu saya rasa sih nggak. Kebanyakan sih malah ketawa-ketawa biasanya gitu. Ketawa-ketawa mungkin karena lihat tato saya yang tadinya mau marah jadi nggak berani gitu. Padahal saya kalau dideketin juga nggak berani juga. Job MC yang menyenangkan. Job MC yang menyenangkan itu sebenarnya job MC yang fee-nya yang lumayan. Itu baru menyenangkan. Kalau misalnya biasa aja sih nggak terlalu menyenangkan. Oh ya sorry, tapi kalau misalnya yang benar-benar menyenangkan sih MC yang audiensnya sih yang anak-anak muda sebenarnya. Kalau MC yang agak formal gitu sepertinya agak kaku kalau saya rasa, karena saya seolah-olah saya harus menjaga kata-kata, menjaga apa ya, audiens itu biar tidak tersinggung atau segala macam. Tapi kalau misalnya gigs anak muda, saya bisa los. Bicara apa adanya, kadang-kadang seperti itu. Saya lebih suka kalau event anak muda sih sebenarnya. Dua-duanya sih sebenarnya saya tidak suka. Cuman karena ada uannya saya jadi suka. Nggak sih, kalau ditanya lebih kalau ditanya MC apa siaran, saya lebih suka sih ke MC, karena MC kita bisa ketemu banyak orang, bisa komunikasi langsung. Kalau siaran sih menyenangkan juga, hanya saja kita ngomong sendiri. Jadi kalau misalnya kita fales atau mungkin kita tersalah, ya kita salah sendiri gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang, misalnya kita salah ngomong, ya sudah, kita cari candaan yang lain sama orang lain gitu. Saya di Palu itu kenal sama anak-anak Serupa dulu. Pertama kali saya ketemu sama teman-teman Serupa. Nah, disitulah saya kembali lagi untuk menyalurkan bakat menggambar itu, mulai dari situ. Tadinya kan saya di Jogja itu memang suka menggambar, hanya saja pas saya ke Palu saya lupa semua itu, pokoknya saya tinggalkan semua alat-alat gambar. Saya udah nggak lama sekali nggak menggambar. Nah, ketika saya ketemu sama anak-anak Serupa tahun berapa itu Jus ya? Nah, 2013 saya mulai lagi suka untuk menggambar, dan akhirnya ketemu beberapa teman-teman ilustrator di Palu, seperti ya banyak lah teman-teman di sana. Kalau saya lihat di Palu itu untuk ilustrasi dan seni rupa itu sangat berkembang banget, maksudnya sangat berkembang banget, karena ya dilihat dari artis-artisnya yang dulu sih hanya beberapa ya, tapi sekarang udah mulai banyak teman-teman yang udah mulai kelihatan, bahkan bukan hanya kancah lokal Palu aja, tapi sudah menasional ya kan. Ada Ama, Ufik dan lain sebagainya, itu kan udah mulai beberapa nama yang memang sudah menjadi inspirasi anak muda Palu sebenarnya, seperti itu. Untuk perkembangan kedepannya sih semoga aja ada muncul banyak seniman-seniman Palu yang bisa istilahnya bisa lah untuk go internasional gitu. Kayak dulu saya suka sekali dengan mungkin karena pengaruh lingkungan, juga pengaruh apa yang saya dapat ketika waktu di sekolah SMA misalnya. Dulu waktu sekolah saya teman-temannya ya suka-suka dengan lagu-lagu yang mungkin orang lain tidak suka, jadi mungkin pengaruh dari situ. Misalnya lagu pang-pangan segala macam itu kan ya arahnya ke tengkorak lah, apalah segala macam. Akhirnya terbawalah ke gambar style saya kayak gitu.
kurang lebih seperti itu sih kalau untuk arah saya menggambar. Tapi seiring berjalannya waktu, belakangan malah jadi melankolis, wis. Jadi bunga-bunga. Itu, tapi untuk ilustrasi saya masih dengan tengkorak-tengkorak, tapi kalau untuk mural dan lukisan saya cenderung ke apa ya? Ke botanikal gitu. Saya lebih suka pointillis karena saya bisanya cuman itu. Enggak sih, kalau saya lebih suka pointillis karena detailnya itu bener-bener yang ini. Kalau pointillis itu memang sih capek, tapi saya rasa dengan detail yang sangat bagus, akhirnya saya lebih suka pointillis karena titik-titik itu kalau bersatu akan menjadikan sebuah karya yang sangat luar biasa gitu. Kalau titik satu aja tidak ada apa-apa. Oh harus ya, harus. Orang Palu harus. Anak-anak Palu harus manggil saya kembali lagi ke Palu itu kan. Kalau untuk range harga mural sih, untuk di Jawa khususnya itu, kalau untuk di Jawa Bali ya, untuk di Jawa Bali itu range harganya mulai dari 500 sampai 750.000. Tapi kalau misalnya teman-teman di Palu mau buat mural, ya udah tiket pesawat aja lah pulang balik gitu. Tapi nggak cuma 1 orang, 2 orang, istri, anak gitu. Iya, jadinya 3 gitu. Paling cuman itu aja sih paling. Iya, cuman itu sama biaya penginapan. Gitu aja. Perubahan setelah berkeluarga tentunya tanggung jawabnya semakin besar ya. Tanggung jawab semakin besar, juga sudah tidak bisa seperti dulu lagi main ke sana main ke sini. Misalnya mau pameran sana ikut, pameran sini juga ikut. Kalau sekarang udah nggak bisa. Ketika dipanggil untuk ikut pameran, beberapa kali teman-teman mengundang ikut pameran, oke. Tapi ketika mereka bilang karya baru, oh tidak oke. Itu kadang-kadang membuat ya gimana, tapi fun aja. Kalau misalnya mungkin beberapa orang sih, tergantung individunya. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya sama keluarga ya sama keluarga gitu. Kalau misalnya ketika ada pekerjaan, misalnya saya lagi skate desain, kalau misalnya dipanggil anak, ya pekerjaan saya tinggal gitu, saya fokus ke anak. Mungkin kalau orang lain mungkin enggak, kalau misalnya pekerja ya kerja, anak-anak gitu. Tapi kalau saya ketika ada kerjaan terus dipanggil sama anak, ya pekerjaan saya tinggalkan dulu, saya ke anak gitu. Pencitraan. Kalau misalnya ada masih terima. Kalau misalnya ada, tapi sementara ini mungkin orang-orang udah berpikir kalau wah ternyata sepertinya Iwan udah nggak buat ilustrasi lagi, nggak gambar lagi, karena dia fokus ke mural. Sebenarnya sih nggak juga, karena ada pekerjaannya cuman mural, ya udah mural aja. Tapi kalau misalnya ada yang nyuruh buat ilustrasi apa gitu, ya sebenarnya saya buatkan gitu. Misalnya kayak tahun kemarin ada beberapa teman di Bali, teman-teman di Bali, bukan beberapa, teman 1 orang juga. Ada teman di Bali yang suruh buatkan ilustrasi, ya saya buatkan gitu. Ya tetap balik lagi ke pointillis, walaupun rasanya udah beda ketika saya udah 2017 itu kan udah mulai mural, udah mulai meninggalkan drawing. Rasanya emang agak kaku, tapi ya karena commission work, ya mau tidak mau harus saya buatkan gitu. Kalau mural sih sebenarnya apa aja bisa, hanya saja permintaan klien itu kebanyakan tropical dan botanical, atau ya pokoknya bunga-bunga, daun-daun segala macam. Tapi sebenarnya kalau untuk gambar lain pun bisa, hanya saja ya karena kebanyakan klien mintanya seperti itu, ya mau tidak mau saya buatkan. Dan pada akhirnya ketika melihat hasil saya, Instagram saya, orang-orang malah berpikir, oh ini dia sepertinya spesialis tumbuh-tumbuhan gitu, bukan spesialis gambar orang gitu. Nah malah itu menjadikan image saya itu
spesialis floral gitu malah jadi. Padahal sebenarnya apa aja bisa asal ada bayarannya. Kalau yang paling besar sih saya tidak bisa karena ada beberapa project sih di Bali Zoo, di Jakarta juga ada beberapa. Tapi selama ini yang paling besar sih di Bali Zoo sepertinya di Bali, masih di Bali. Sepertinya saya juga lupa sih. Udah lama sekali, mungkin udah 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau untuk ukuran pastinya belum. Tapi kalau untuk yang paling kecil ada. Dari bayar juga banyak. Kalau mural yang nggak dibayar itu biasanya pertemanan. Nggak sih, kalau teman sih memang saya kadang-kadang kalau disuruh teman gambar itu saya nggak minta bayaran, karena biasanya ya teman-teman akrab gitu kan. Lagian juga kalau teman-teman akrab kan pengertian, gambarnya nggak besar-besar amat, paling cuman kecil gitu. Kecuali kalau misalnya teman minta bayaran, minta gratisan tapi gambarnya besar, ya otomatis kan ya saya juga karena saya udah berkeluarga. Kecuali kalau misalnya saya belum berkeluarga, oke aja gitu. Itu aja sih. Menurutmu soal harga teman? Kalau untuk harga teman sebenarnya saya sih nggak menyarankan untuk harga teman, karena yang namanya pekerjaan itu harus dihargai ya. Kecuali kalau misalnya ada omongan, Wan ini saya cuman ada uang segini, kamu mau nggak? Nah itu malah lebih enak daripada dia bilang, wah harga temen nih kayak gitu. Saya sebenarnya malah nggak terlalu merespon yang seperti itu. Tapi kalau misalnya, Wan saya punya uang segini, dapat apa gitu, baru saya buatkan, malah seperti itu. Biasanya Wan segini aja, tapi karena di awal udah ngomong segini dapat apa, biasanya malah saya tambahin. Tadinya cuma separuh, saya full. Gitu. Baik hati kan saya, pencitraan. Untuk perkembangan musik di Palu, sebenarnya perkembangannya sangat pesat ya untuk perkembangan musik lokalnya dibandingkan di kota lain mungkin. Kalau saya lihat, saya pikir saya tinggal di Palu beberapa lama, sudah banyak sekali band-band bermunculan ya kan. Tapi pada akhirnya ya hanya di situ-situ saja. Itu sayang sekali sih sebenarnya. Sebenarnya hanya situ. Mungkin perlu terobosan-terobosan yang out of the box misalnya, bukan the box loh ya. Mungkin yang bisa benar-benar bisa memunculkan atau bisa membuat band-band Palu itu dikenal di luar Palu gitu. Apalagi sekarang kan sudah internet, udah sangat mudah sekali didapat. Ada internet ya kan, bisa membuat apa sih, bisa mempromosikan ya, atau bisa lah untuk keluar, bisa wah ke dunia luas lah kayak begitu. Tak salah ngomong leh. Oh inilah. Saya sih kalau di Palu itu band ya ada satu favorit band saya di Palu. Selain Scarhead loh, karena Scarhead kebetulan yang rekam di sini kan. Ada beberapa band yang saya suka, itu Culture Project tentunya. Culture Project saya suka. Kemudian teman-teman Jalanan Reggae itu lagu-lagunya sebenarnya easy listening juga. Itu Culture Project, Jalanan Reggae, Buka Pintu. Kalau untuk band yang metal-metal ya Scarhead, Barricade, Maraka. Oh iya, untuk itu. Rencana balik ke Palu, kemarin saya tanya sama istri sebenarnya, nanti kita ke Palu yuk. Ya kebetulan istri kan juga sempat merantau ke Samarinda, bukan ke Palu. Samarinda. Jadi kemarin ada wacana kalau misalnya mau jalan-jalan ke Palu kemudian ke Samarinda. Tapi sebenarnya ada rencana untuk ke Palu, tapi hanya sekedar jalan-jalan. Tapi kalau untuk balik untuk menetap, saya rasa udah
sangat susah sekali karena di sini saya sudah berkeluarga, itu yang pasti. Yang kedua juga mungkin karena pekerjaan saya sudah di sini, jadi susah untuk ditinggal. Kaledo sama itu Binte. Kaledo sama Binte. Ya Nggak ada. Kan nggak tahu juga. ya pastinya kalau minuman ya Cantik. CT lah, cap tikus lah pasti. Ingat sekali ketika itu main ke tempat base campnya Hodok in Blue itu di Jalan Maesa ya, di tempat rumahnya Agus itu minum apa itu CT. Baru 2 minuman kayaknya sudah lupa pulang saya. Untuk teman-teman yang baru belajar jadi ilustrasi, yang baru belajar gambar itu tetaplah semangat untuk menjadi beban keluarga. Sebenarnya kita sering-sering menggambar, sering-sering berlatih, itu lama-kelamaan juga pasti bisa. Karena ketika saya mulai menggambar lagi di tahun 2013 itu saya sudah seolah-olah benar-benar tidak bisa menggambar lagi, seolah baru benar-benar belajar gitu. Tapi karena tiap hari pegang pensil, pegang pulpen, kertas dan segala macam, ya ada hasilnya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jadi jangan pernah wah sepertinya saya tidak punya bakat. Jangan berpikiran seperti itu, karena bakat itu sebenarnya bukan dilahirkan tapi diciptakan oleh diri kita sendiri. Asik. Nggak ada bakat yang terlahir, adanya bakat bakat yang tercipta, itu pun oleh diri kita sendiri, bukan orang.